Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan studi kasus tentang rencana strategi perusahaan Adidas. Pertama akan dibacakan oleh Reza. Definisi perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Henry Fayol, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sondang Pesiagian, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dapat daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Aspek perencanaan. Yang pertama yaitunya sebagai suatu proses. Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu sebagai fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenang untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga yaitu sebagai pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Selanjutnya dibacakan oleh Elsa. Elsa, dipersilakan. Kemudian ada bagian strategi perusahaan Adidas. Adidas adalah perusahaan multinasional Jerman, didirikan pada tahun 1924 oleh Adolf Dassler sebagai Gebrüder Dassler Fabrik dan sepenuhnya terdaftar sebagai Adidas pada tahun 1949, berkantor pusat di Herzogenaurach, Jerman. Asal-usul nama Adidas berasal dari penggabungan nama panggilan Adolf, Adi, dan 3 huruf pertama dari nama panggilan di belakangnya. Adidas merupakan perusahaan sepatu, pakaian, dan pakaian Jerman yang juga memiliki Reebok, TaylorMade, dan Rockport, serta merupakan perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa, dan merupakan pakaian olahraga terbesar kedua di dunia setelah Nike. Merek perusahaan Adidas menampilkan logo yang dapat dikenali dengan 3 baris pada desain pakaian dan sepatu mereka. Kemudian strategi Adidas ini berdasarkan dalam jangka waktu 5 tahun. Dari tahun 2015 sampai 2020, Adidas menjalankan strategi Creating the New. Jadi sebuah strategi yang telah berhasil diterapkan Adidas selama 5 tahun terakhir, dari 2015 hingga 2020, dan diperkenalkan pada bulan Maret 2015, dan berpusat pada 3 prioritas strategi serta memungkinkan perusahaan untuk tumbuh secara signifikan di area pertumbuhan strategisnya, serta untuk mendapatkan pangsa pasar. Kemudian setelah Creating the New, Adidas menggunakan strategi On the Game, sebab strategi Creating the New ini dianggap berhasil karena Adidas berhasil mempertahankan kondisi keuangannya. Jadi strategi On the Game ini berlangsung pada tahun 2021 sampai 2025 dengan memfokuskan pada upaya pertumbuhan pada 3 pasar strategis, yakni Tiongkok Raya, India atau Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Utara, serta lanjutan dari strategi Creating the New. Tujuannya ini untuk memperkuat kredibilitas merek Adidas, menciptakan pengalaman konsumen yang unik, dan terus memperluas aktivitas perusahaan di bidang keberlanjutan. Pada strategi On the Game ini, strategi baru ini dirancang untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas secara signifikan dan memperoleh pangsa pasar pada tahun 2025. Dari perspektif pasar, perusahaan juga akan fokus pada Greater China, India atau Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dan Amerika Utara. Jadi secara keseluruhan, ketiga pasar strategis ini diperkirakan akan menyumbangkan sekitar 90% dari pertumbuhan penjualan pada tahun 2025, serta perusahaan telah mendapat kepercayaan dari keberhasilan pada strategi sebelumnya, yakni Creating the New, dan posisi pasar yang kuat, prospek pertumbuhan yang menarik untuk industri barang olahraga, serta secara keseluruhan.
Jadi pada tahun 2019 akhir, Adidas mengalami perubahan signifikan terutama dalam penjualannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apa yang Adidas lakukan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Putri dipersilakan. Jadi dampak pandemi bagi Adidas itu ada 4, yaitu Adidas mengalami penurunan laba perusahaan sebesar 78% pada tahun 2020 yang mencapai 7,4 triliun rupiah, yang berada jauh di bawah tahun 2019 yang mencapai 33 triliun rupiah. Yang kedua, Adidas mengalami penutupan toko-toko sebab daya beli masyarakat yang menurun dan terbatasnya operasional toko, sehingga gairah terhadap industri fashion melemah, terutama di masa pandemi. Yang ketiga, saham Adidas mengalami penurunan hingga 4,9% dan bahkan masuk ke dalam indeks perusahaan dengan kinerja terburuk menurut acuan DAX Jerman. Dan yang terakhir, Adidas terancam gulung tikar sebab ketidakpastian terhadap penjualan mereknya, membuat Adidas kesulitan dalam membayar kelanjutan operasional penjualannya, seperti penyewaan toko. Jenis perencanaan Adidas, yaitu ada 3, operasional, taktikal, dan strategik. Operasional itu adalah rencana pada jangka pendek atau lebih kecil dari 1 tahun. Rencana strategisnya ditetapkan oleh para manajemen puncak dan bawah. Dibedakan menjadi 2, yaitu rencana tunggal dan rencana standing. Yang kedua itu taktikal. Taktikal ini adalah rencana pada jangka menengah 1-5 tahun. Diturunkan dari misi rencana strategis. Fokusnya itu yaitu hubungan manusia dan aksi. Rencana strategisnya ditetapkan oleh para manajemen puncak dan menengah. Dan yang terakhir itu adalah strategis, yaitu rencana pada jangka panjang atau lebih besar dari 5 tahun. Fokusnya organisasi secara keseluruhan. Rencana dari strategik ini yaitu ditetapkan oleh para manajemen puncak. Jenis perencanaan Adidas. Jenis perencanaan Adidas pada awal tahun 2021, perusahaan Adidas meluncurkan strategi baru, yaitu On the Game, yang memfokuskan pada upaya pertumbuhan pada 3 pasar strategis selama 5 tahun, antara 2021 hingga 2025, dengan beralih fokus ke penjualan digital, di mana hal itu merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Strategi baru ini membangun hubungan langsung dengan audiens target, di mana Adidas memperluas model operasinya untuk menjangkau konsumen secara lebih langsung. Akibatnya, bisnis direct to consumer atau DTC, perusahaan Adidas diproyeksikan akan mencapai setengah dari total penjualan bersih perusahaan pada tahun 2025. Maka, dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan di atas, jenis perencanaan yang digunakan Adidas pada strategi On the Game adalah jenis perencanaan taktikal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karina. Karina dipersilakan. Selanjutnya, pendekatan Adidas. Pendekatan berdasarkan tujuan atau MBO. Dengan menggunakan strategi On the Game, perusahaan Adidas telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 akan meningkatkan laba sebesar 80% dari pertumbuhan sebelumnya. Dan bisnis e-commerce perusahaan diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat menjadi antara 8 miliar euro hingga 9 miliar euro. Secara keseluruhan, ketiga pasar strategis ini diperkirakan akan menyumbang sekitar 90% dari pertumbuhan penjualan pada tahun 2025. Berbagai divisi perusahaan juga membuat target sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Contohnya, salah satu target divisi pemasaran, yaitu memperluas daerah penjualan pada dunia digital dan menargetkan peningkatan penjualan di masa pandemi serta mempertahankan keuangan dan saham yang telah mendapatkan keuntungan pada strategi sebelumnya. Proses manajemen strategik. Yang pertama itu mengenali misi kini, sasaran, dan strategi. Yang kedua, melakukan perumusan strategi.
Yang ketiga, implementasi strategi. Dan yang keempat, mengevaluasi strategi. Selanjutnya, alat dan teknik perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik untuk menilai lingkungan yang dilakukan dengan pengamatan lingkungan, peramalan, serta benchmarking. Yang kedua, teknik mengalokasikan sumber daya yang dilakukan dengan penganggaran, penjadwalan, analisis titik impas, serta pemrograman linear. Yang ketiga, teknik perencanaan modern, di mana dilakukan dengan manajemen proyek dan perencanaan skenario. Berikutnya peramalan Adidas. Pada pengimplementasian strategi on-game, perusahaan Adidas setuju meningkatkan penjualan rata-rata antara 8% dan 10% setiap tahun dengan basis mata uang netral selama periode 5 tahun antara 2021 hingga 2025. Margin kotor diperkirakan akan meningkat ke level 52% dan 55%, serta margin operasi ke tingkat 9% dan 10% pada tahun 2025. Laba bersih juga diproyeksikan akan meningkat secara substansial di rata-rata 16% sampai 18% per tahun. Didorong oleh pertumbuhan top line yang signifikan dan ekspansi bottom line yang kuat, Adidas akan menghasilkan arus kas bebas kumulatif yang substansial hingga tahun 2025. Sebagian besar akan didistribusikan kepada pemegang saham melalui pembayaran dividen secara teratur dalam kisaran 30% dan 50% dari laba bersih, ditambah dengan pembelian kembali saham. Berikutnya kurva peramalan Adidas. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, ini merupakan kurva peramalan Adidas hingga tahun 2023. Bisa dilihat sepanjang tahun 2020 menuju ke 2021, kurva mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dan pada awal tahun 2021 mulai mengalami peningkatan dan diramalkan akan terus meningkat hingga tahun 2023. Analisis yang digunakan perusahaan Adidas adalah analisis forecasting, di mana datanya diambil dari histori perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Sekian penampilan dari kelompok pertama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, maafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.